Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, salam ngarit, salam peternakan, sukses selalu untuk kita semua. Dan apa kabarnya teman-teman? Ya, lama tidak berjumpa kembali teman-teman karena kesibukan saya di dalam pekerjaan. Jadi beberapa bulan yang lalu itu saya tidak sempat untuk membuatkan video tentang tutorial-tutorial di peternakan kelinci maupun peternakan domba. Dan kebetulan di sekarang ini saya sedang senggang ya. Jadi mohon maaf sekali pada teman-teman semua yang komentarnya itu belum saya balas. Nah, karena kesibukan saya, jadi nantinya kalau misalkan kayak senggang, insya Allah saya akan balas satu persatu, walaupun membalasnya itu telat ya teman-teman ya. Mohon maaf sekali untuk teman-teman semua. Dan oke teman-teman, di kesempatan siang hari ini, nah kebetulan cuaca sedikit panas, ini saya akan membuatkan pakan fermentasi teman-teman. Itu terbuat dari beberapa bahan ya. Bisa dibilang ini pakannya itu pakan konsentrat fermentasi. Nah, ini ada beberapa bahan yang saya gunakan untuk membuat pakan konsentrat fermentasi. Yang pertama ya tentunya ada konsentrat teman-teman. Nah, ini ada konsentrat. Nah, konsentrat yang saya gunakan ini konsentrat yang murah teman-teman ya, konsentrat yang harganya itu tidak terlalu tinggi. Ini kisaran 2.300 per kilo kalau misalkan kayak kita belinya karungan. Tapi kalau untuk ecer biasanya di harga 5.000. Nah, ini yang kedua, bahan kedua ada bekatul ataupun dedak teman-teman. Ini dedak padi ya. Dedak padi bekatul. Ini dedaknya itu tidak dedak yang halus teman-teman, karena dedak yang halus itu di tempat saya harganya mahal. Nah, ini saya menggunakan dedak padi giling sendiri ya, jadi ini termasuknya gratis. Dan yang selanjutnya ada jagung giling teman-teman. Nah, ini kebetulan jagung gilingnya itu terlalu kasar teman-teman, makanya kita gunakan tidak terlalu banyak. Nah, ini ya, ini jagung gilingnya. Ini masih giling kasar teman-teman, jadi kalau misalkan kayak kita berikan ke domba langsung itu agak kesusahan untuk memakannya, apalagi untuk cempe ya, itu pasti akan kesusahan. Nah, dari ketiga bahan ini teman-teman ya, ini untuk bahan utamanya itu kita gunakan perbandingan 2:2:1. Nah, ininya konsentratnya kita gunakan 5 kilo, dedaknya kita gunakan 5 kilo, dan untuk jagung gilingnya kita gunakan 2,5 kilo. Nah, itu perbandingannya teman-teman ya, 2:2:1. Nah, untuk bahan-bahan selanjutnya ini ada kebetulan ada probiotik ya. Probiotik yang kita gunakan tentunya kita gunakan yang paling murah saja, yang mudah didapat juga, yaitu E4 yang khusus untuk peternakan. Nah, ini ya, khusus untuk peternakan. Nah, kebetulan E4 itu ada sekitar 3 jenis ya. Yang pertama itu untuk peternakan warnanya coklat wadahnya, yang kedua itu warnanya pink untuk perikanan ataupun untuk ikan, dan yang ketiga itu warna kuning untuk tanaman. Nah, jadi jangan sampai teman-teman salah dalam membeli. Nah, ini khusus untuk peternakan ya, untuk kambing, domba, sapi, terus ayam dan lain sebagainya. Nah, ini yang selanjutnya ya. Terus selanjutnya itu ada molasses teman-teman. Nah, ini molasses ya. Banyak sekali teman-teman yang bertanya tentang molasses ataupun tetes tebu. Om, belinya di mana sih Om? Mas, belinya tuh gimana sih? Di tempat saya nggak ada. Terus cara pembuatannya gimana? Nah, jadi seperti ini teman-teman. Kalau untuk molasses sendiri sekarang itu sudah banyak beredar di masyarakat ya. Kalau kalian ingin cari tempatnya di mana, nah kalian tinggal cari aja di toko-toko peternakan ataupun toko pertanian. Pasti di situ ada, karena molasses itu multifungsi ataupun multiguna ya. Bisa digunakan untuk peternakan, untuk perikanan, bahkan untuk pertanian itu juga bisa teman-teman. Jadi di toko-toko peternakan ataupun pertanian pasti ada molasses ya. Nah, untuk harganya, nah biasanya di berbagai tempat bervariasi. Kalau untuk ini saya beli 15.000. Nah, terus bahan yang terakhir yang akan saya gunakan, nah ini ada air kunyit teman-teman, air kunyit ataupun kunir. Kalau di tempat saya namanya kunir, tapi kalau untuk istilah bahasa Indonesia itu kunyit. Nah, ini ampasnya teman-teman. Nah, kebetulan tadi saya baru buat ya. Nah, ini sudah adem. Ini saya masak terlebih dahulu teman-teman, diparut terus dimasak. Nah, ini airnya ya, saya ambil airnya, tapi nanti ampasnya jangan dibuang, karena ampasnya juga akan saya campurkan ke bahan-bahan utama. Nah, gunanya kunyit untuk apa sih? Nah, gunanya kunyit itu nantinya untuk menjaga pencernaan si ternak teman-teman, karena kunyit sendiri itu bagus untuk pencernaan ataupun untuk lambung si ternak. Nah, jadi itu bahan-bahan yang kita gunakan. Nah, untuk airnya ya teman-teman,
Nah, untuk airnya sendiri kita gunakan sekitar 2 liter karena bahan yang kita gunakan itu bahan kering ya. Jadi airnya itu harus lebih banyak. Beda lagi ketika kita membuatnya itu untuk fermentasi ampas tahu. Karena ampas tahu itu sudah ada kandungan airnya, jadi kita gunakan tidak terlalu banyak. Tapi kalau untuk bahan kering yang seperti ini kita gunakan airnya yang cukup banyak supaya apa sih? Supaya nantinya penyebaran probiotiknya itu merata dan cepat. Nah, itu teman-teman. Nah, ini airnya ya. Nah, untuk pencampuran antara molase dan M4. Nah, kalau untuk M4 itu nanti kita gunakan 3 tutup botol teman-teman. 3 tutup botol, takarnya botol ini ya, botol M4, dan molasenya kita gunakan 4 tutup botol teman-teman. Nah, itu ya. Kita masukkan ke dalam air, nanti kita aduk sampai merata. Nah, oke, kita campurkan dulu antara molase dan M4-nya dulu teman-teman. Nah, oke teman-teman, sudah tercampur ya. Ini 3 bahan tadi, yaitu kunyit, molase, dan E4. Nah, sekarang kita campurkan antara 3 bahan yang lain ya, antara jagung, terus dedak, dan juga konsentrat. Nah, untuk pencampurannya kita ratakan dulu ya. Yang paling banyak kita letakkan di bawah. Nah, itu bertumbuk ataupun berlapis. Nah, oke, kita campurkan terlebih dahulu. Nah, ini juga ada si kecil ya, ikut nimbrung.
Nah oke teman-teman, ini sudah jadi ya, tadi sudah saya campurkan, sudah saya ratakan, dan ini sudah saya masukkan ke dalam ember juga. Nah untuk proses fermentasinya teman-teman ya, karena ini bahannya itu bahan kering dan termasuknya serat kasarnya cukup banyak, jadi ini fermentasinya berbeda dengan seperti cara fermentasinya ampas tahu teman-teman. Waktunya ya, kalau untuk ampas tahu itu waktu cuma 3 hari sudah bisa kita berikan, tapi kalau untuk ini itu kisaran 1 minggu teman-teman, karena di sini juga terdapat jagung ya. Nah ini jagungnya itu kan termasuknya jagung keras teman-teman ya, jagungnya keras, makanya ini butuh waktu agak lama supaya nanti jagungnya itu jadi lunak teman-teman. Nah supaya matang gitu ya, jadi kita timbun. Nah ini kita bisa langsung kita tutup dengan menggunakan tutup embernya seperti ini. Bisa lebih bagusnya lagi kita lapisi dengan plastik. Nah supaya apa sih? Nah tujuannya supaya nantinya udara itu tidak masuk ke dalam ember ini, supaya nanti proses fermentasinya berhasil. Nah itu teman-teman ya. Jadi terutama untuk bahan ya, saya tidak mematok bahannya itu mau berapa kilo tidak teman-teman, tergantung kitanya mau mendapatkan hasil yang baik atau tidak. Contoh misalkan kayak kita ingin mendapatkan hasil yang baik ya, berarti tinggal kita hitung nutrisinya saja. Nutrisi yang paling tinggi apa, contoh di konsentrat, nah berarti kita masukkan konsentrat yang banyak ya dibandingkan bahan-bahan yang lain. Nah itu nanti akan menghasilkan pakan fermentasi yang termasuknya bagus. Nah ini untuk yang pakan ini termasuknya pakan fermentasi standar teman-teman ya, tidak terlalu bagus, tidak terlalu jelek. Tapi kalau untuk kita, untuk domba khususnya, ini untuk penggemukan teman-teman ya, untuk pejantan, jadi ini termasuknya cukup bagus ya, untuk perkembangan berat badannya itu cukup bagus teman-teman. Nah mungkin itu cukup sekian dari saya teman-teman ya, ini proses fermentasi konsentrat. Nah semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua, dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.